adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu di Mapel Bimbingan Konseling. Pada pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi yang bertema tentang komunikasi efektif. Nah, bagaimana? Menarik bukan untuk temanya? Maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel YouTube Kreatif SMK Musi. Nah, kita mulai saja ya. Ibu akan menjelaskan pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide, atau gagasan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya dengan tersenyum, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. Nah, cara seperti itu disebut dengan komunikasi nonverbal. Untuk yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama adalah latar belakang budaya. Untuk yang kedua adalah ikatan kelompok atau grup. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat memengaruhi pengamati pesan. Jadi sangat memengaruhi seseorang untuk menyampaikan pesan kepada pihak yang lain. Untuk yang selanjutnya itu harapan. Harapan memengaruhi penerimaan pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pendidikan. Semakin tinggi pendidikan akan semakin kompleks sudut pandang dalam menyikapi isi pesan yang disampaikan. Untuk yang selanjutnya adalah situasi. Perilaku manusia dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan. Yang selanjutnya, Ibu akan menyampaikan unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi antara lain yang pertama adalah komunikator. Pengirim atau sender yang mengirimkan pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal atau sumber terjadinya suatu komunikasi. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah komunikan atau penerima yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. Nah, unsur-unsur yang lain itu ada media, saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana komunikasi berupa bahasa verbal maupun non-verbal. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah pesan. Isi komunikasi berupa pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tanggapan, merupakan dampak efek komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tujuan komunikasi efektif. Tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang akan disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Untuk yang selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan fungsi komunikasi efektif. Yang pertama, fungsi informasi. Untuk memberitahukan pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Nah, untuk yang kedua itu fungsi ekspresi.
ekspresi. Fungsi ekspresi itu sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Nah, untuk yang selanjutnya itu fungsi kontrol, menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya itu fungsi sosial. Untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang atau jasa. Nah, itu merupakan fungsi komunikasi efektif. Nah, itu yang dapat Ibu jelaskan mengenai materi hari ini, yaitu komunikasi efektif. Apabila ada pertanyaan, langsung saja hubungi Ibu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel YouTube Kreatif SMK Musi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Minggu depan masih sama materi kita, yaitu masih dengan komunikasi efektif. Jadi apabila ada pertanyaan segera hubungi Ibu. Nanti sebisa mungkin Ibu akan respon dengan cepat. Terima kasih. Jangan lupa like ya, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.